Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat soal bervariasi atau dengan beberapa varians, beberapa model pada Microsoft Form untuk keperluan membuat soal berbasis digital atau online. Ini juga berguna untuk membuat soal yang dapat kita tugaskan pada kelas digital Microsoft Teams. Nah, langkah yang pertama, misalnya soal yang akan saya buat itu yang akan saya buat variasinya seperti ini. Nah, langkah pertama kita buka akun Office, kemudian klik Microsoft Form yang ini. Tunggu beberapa saat sampai keluar seperti ini. Ini saya bisa memilih bahasa, misalnya ada bahasa Inggris. Saya coba bahasa Indonesia saja. Kita pilih di sini ada dua model yang ditawarkan. Kalau untuk keperluan menulis soal seperti ini, kita klik yang formulir baru. Nah, ini formulir ini yang tanpa judul ini dapat kita ganti dengan misalnya soal fisika gelombang untuk kelas 11. Ini bisa kita buat temanya atau gambar untuk soal ini, logonya ya. Bisa kita pilih dari pencarian gambar menggunakan Bing, bisa dari OneDrive, bisa yang dari komputer. Misalnya saya mengambil yang ini saja ya. Kemudian pada deskripsi ini boleh kita tuliskan, boleh tidak. Misalnya saya tuliskan kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk membuat soal kita klik tambahkan baru. Ada beberapa pilihan. Ini untuk soal pilihan ganda. Ini untuk soal teks, jawabannya dalam bentuk teks, uraian misalnya, uraian singkat dan sebagainya. Ini untuk soal berbentuk penilaian seperti 1, 2, 3, 4 atau bintangnya sampai 5 misalnya. Ini soal yang jawabannya dalam bentuk tanggal. Masih ada pilihan lagi, ini untuk soal yang perlu mengurutkan, misalnya mengurutkan urutan kejadian atau dan sebagainya. Kemudian ini soal untuk kuesioner yang menggunakan skala Likert. Ini soal pengunggahan file, misalnya seperti kami fisika atau matematika membuat soal di sini, soal uraian, soal tersebut dijawab oleh siswa di kertas, apakah ditulis tangan dan sebagainya. Kemudian di foto, hasil foto tersebut diunggah melalui Microsoft Form ini diunggah. Maka jika model soal seperti itu, ini yang kita pilih. Baik, untuk soal ini saya pilih yang pilihan ganda. Ini pertanyaan ini tulisan pertanyaan ini kita hapus. Kemudian saya hapus. Kemudian kalau soal ini jawabannya lebih dari satu, klik di sini. Misalnya ada 2 jawaban yang benar. Kemudian jika siswa harus menjawab soal ini, tidak boleh dilewatkan, maka klik ini harus diisi, dihidupkan. Nah, ini di-on-kan, harus diisi. Kemudian karena soal ini ada persamaan matematikanya, saya harus memilih di titik 3 ini, saya harus memilih matematika ya. Matematika ya, saya salah pilih apa ya? Sebentar saya lihat. Ini ya, ini siklus baru. Soal fisika gelombang baru.
Ya, ini dia, salah pilih tadi ya. Eh, ini saya hapus karena soalnya berbentuk persamaan. Saya harus menggunakan bantuan latex. Ini dia kodenya, linknya. Saya buka di tab baru. Ini dia kode linknya. Ini saya hapus. Ini soal ini saya kopikan ke kode latex. Pastikan ya, bisa hapus. Kemudian dari tulisan gelombang sampai dengan persamaan ini kan berbentuk teks. Nah, kita perhatikan di sini muncul ya garis miring. Ini merupakan dalam format persamaan matematika. Supaya dia tegak dalam bentuk teks, ini kita harus klik slash, tulis teks, kemudian kurung kurawal, kita hapus sebelah kurung kurawal sebelah kanan, kita bawa ke sini, maka tulisannya akan tegak yang menandakan bahwa itu sudah berbentuk teks. Nah, di sini kan ada persamaan matematika, itu Y sama dengan 2 sin pi. Saya ketik saja Y, sebentar, Y sama dengan 2 ya, 2 sin pi. Di sini kita tinggal ambil pi, ada yang ini pi ya, klik pi, kemudian kurung ya, kurung yang ini 15T kurang ya, kurang X per 25. X per 25 berarti yang A per B ini. X per 25. X per 25. Kemudian ya begini. Ini kan sudah teks lagi. Kita buat tandakan slash teks kurung perawal, hapus satu kurung perawal di sini. Nah, ini sudah persamaan matematika, gabungan teks dan persamaan matematika pada kode latex secara online. Ini kita blok, kemudian kita copy, salin ya, copy bawa ke Microsoft. Kliknya di sini, jangan dimasukkan judul tapi dimasukkan persamaan. Kita pastekan. Nah, ini dia persamaannya. Kita spasi, ini spasi. Ya. Nah, ini sampai habis. Kalau kita bawa ke kanan, ini iya sampai habis soalnya seperti ini. Oke. Kemudian opsi 1 itu 15,0, kita bawa ke kode latex. 15 ini kita hapus. 15,0 yang ini teks ya, teks kurung kurawal, ini dihapus. Ini min 1, pangkat min 1 ini min 1. Nah, ini kita kopikan, bawa ke sini, masukkan di sini. Nah, kita buat spasi ya seperti ini. Kemudian jangan lupa ya kita klik OK atau ya langsung saja. Kemudian pilihan yang kedua 12,5 kita ini kita hapus. 12,5 sama seperti tadi. Ini teks slash teks kurung kurawal, ini kurung kurawal, pastikan spasi. Oke. Kemudian yang ketiga ini 1 sebenarnya, ini 1,67 1,67. Ini saja saya ganti 1,67.
67. Saya bawakan ke sana. Tambahkan ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya ini tinggal kita hasil tadi tinggal kita pastikan saja sebenarnya. Kita coba pastikan ya, mungkin bisa 3,75. Pastikan 3,75 ya. 3 diganti saja 3,75 ya, jadi bisa langsung satu lagi ya, berapa nih? Satu lagi 2,50. Tambahkan opsi di sini 2,50. Jadi secara cepat ini cara apa namanya, jaringan saja 2,50. Kita klik OK. Nah, pilihan jawabannya adalah misalnya ini jawabannya benar. Poinnya misalnya terserah kita. Kalau ada 10 soal ingin 100 poin maksimal berarti 10. Misalnya saya buat 5 soal berarti 20. Ini wajib diisi. Nah, ini sudah selesai untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 ternyata pilihan ganda juga, tapi ada soal, ada gambar. Nah, ini kita kopikan. Nah, ada gambar ini kita simpan terlebih dahulu. Saya simpan sebentar. Saya simpan di yang mudah saya cari di dokumen ya. Ini gelombang, saya namanya gelombang, belum mudah saya cari. Saya coba lihat bentuknya seperti apa di dokumen tadi ya. Gelombang gelombang mana dia? Ini dia. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Saya copy saja ini ke biasanya saya pakai PowerPoint untuk mengcrop manualnya. Saya buka PowerPoint karena saya lupa menginstal screenshot. Saya pakai PowerPoint saja, Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat. Tadi sudah saya copy, berarti tinggal saya pastekan ke PowerPoint. Tunggu beberapa saat. Ya, sebentar lagi sudah terbuka. Oke, processing. Ya, ini dia PowerPoint-nya. Saya buat new aja ya. Ini dia PowerPoint-nya. Saya pastekan di sini. Nah, ini gambarnya. Saya proses sedikit. Nah, ini saya simpan ke dokumen, tapi sekarang gelombang ya, gelombang 1 saja di dokumen. Kita lihat di dokumen yang gelombang 1 yang tidak lagi berbentuk pun seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan gambar, ini ada di sebelah kanannya ada tempat untuk menyisipkan media. Kita bisa menyisipkan gambar dan video.
Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal berbentuk gambar, di sini kliknya. Kalau mau membuat soal berbentuk video, di sini kliknya. Nah, misalnya saya ingin mengunggah gambar tadi ada di komputer saya klik unggah. Saya cari di dokumen itu yang gelombang ya, ini dia. Ini ya, yang gambar tadi, open. Ya, sudah muncul gambarnya. Oh, coba lagi ya. Klik lagi. Ya, sudah muncul gambarnya. Kemudian persamaan. Nah, ini masih ada lanjutannya. Ini berarti kita klik ya di sini ya, masih di sini. Persamaan gelombang dengan arah rambat dari A ke B adalah. Nah, ini pilihan jawabannya dalam bentuk persamaan matematika. Ya. Kita harus menggunakan latex. Y sama dengan ya, A nya 0,5 sin 2pi, 0,5 sin 2pi, pi nya kita ambil di sini ya. Terus dalam kurung T per 4, dalam kurung ini ya, T per 4 ini, T nya T kecil per 4 ya, T per 4, kemudian tambah ya, tambah spasi, tambah X per 2, X per 2, kita ambil yang ini lagi, X per 2, kemudian min 90 derajat. X nya di sini, 2 di sini, min 90 derajat. Min 90 derajat berarti X pangkat A ini derajatnya pangkat 0 ya. Nah, ini adalah persamaan ini tadi dalam dokumen teks. Sebenarnya dia muncul di sini, tapi ini faktor jaringannya yang agak lemah. Kita copy saja ke Microsoft Form, pastekan di sini. Ya, sudah muncul ya. Nah, ini dia. Kita coba lihat sama nggak? Sama ya, sama. Sama. Nah, ini untuk nomor B kita pastekan saja di sini. Tinggal kita ganti-ganti, berarti D per 4. Di sininya kurang, di sini tambah. Nah, ini lebih mudah di sini. Di sini kurang. Maaf. Ini ulang. Ini X ya. Ya, ingin saya ganti ini, tambah ini menjadi kurang, dan tambah, dan kurang ini menjadi tambah. Lebih mudah. Kemudian di option 3 saya tuliskan lagi. Sekarang di sininya sama, berarti tinggal dalamnya T per 2 tambah X per 4 tambah 90. Di sini T 4 ini jadi 2. Ini jaringan ya. Saya ulang saja. Hapus ya, saya hapus. Ini T per 2 tambah X per 4 ya, tambah X per 4, lalu C ya, tambah 90. Ini jadi tambah 90. Selesai. Kemudian di option 4 nya
paskan yang pertama tadi, berarti ininya sama. T per 2 kebalikan dari ini ya, kebalikan dari ini, berarti T per 2 di sininya kurang ya, X per 4 ini tambah, ini kurang. Sudah benar ya? Ya, sudah benar. Oke. Jadi option kelima, T per 2 tambah X per 4 kurang 90. T per 2 tambah X per 4 kurang 90, sama ya? Ya. Sudah selesai. Nah, kuncinya yang mana? Nah, kuncinya, misalnya kuncinya adalah kita misalkan saja ini kuncinya, ya, poinnya 20. Selanjutnya model soal yang ketiga, yang ini saya tambahkan opsi. Oh sorry, ini kalau tadi kan menambahkan opsi, ternyata ini yang soal ini sudah selesai. Jadi tinggal kita hapus. Cara hapusnya ada tong sampah di samping, klik saja. Tambahkan soal di sini, pilihan ganda juga. Kita kopikan karena ini tidak berbentuk persamaan matematika, tinggal kita kopikan pertanyaannya di sini. Sekarang pertanyaannya kita hapus. Kemudian di pilihan pertama tinggal kita copy pastekan. Sorry, ini harusnya besar kelebihan. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Ini kita klik di sini, masukkan ya, seperti ini. Pastikan dia tertekan ABC, tinggal terbaca di sini A1 2 3 ya. Artinya kita sudah mengaktifkan yang huruf ABC. Kalau kita klik 1 2 3 berarti kita mengaktifkan matematika. Kemudian kita kopikan pilihan yang kedua, ini ya. Kita klik ABC, tuliskan. Kemudian kita tambah opsi. Yang C ya, kita tambah opsi yang C, klik ABC, jangan lupa. Ya, kita hapus C nya, tambah lagi opsinya yang D, klik ABC, tuliskan. Kemudian ya, D ini kita hapus, tambah satu lagi opsinya, opsi terakhir ya, ini dia. Jangan lupa klik ABC ya. Seperti ini ya. Nah, ini pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pesawat. Gaya angkat pada pesawat yang benar adalah ya, ini yang mana yang benarnya? Ini ya, ini gaya angkat ya, ini dia. Misal ini yang benar. Sudah, kemudian kita akan mencoba memasukkan ini sudah ada 3 soal ya, 2 soal lagi. Soal yang keempat ini misalnya saya ingin membuat soal bentuk video. Cara saya cari terlebih dahulu videonya. Pelangi ya, proses terjadinya pelangi. Nah, proses terjadinya pelangi
Misalnya saya ambil video yang ini, tinggal saya ambil linknya saja. Saya kopikan linknya, saya berikan biar nggak mengganggu. Nah, misalnya ini soal video sekaligus mengurutkan. Saya pilih yang mengurutkan yang ini, peringkat ya, peringkat. Sobat perhatikan video berikut. Kita masukkan videonya, linknya kita tempelkan, ini dia, tambahkan, sudah ada videonya. Save judulnya, urutan warna pelangi yang benar adalah opsi 1 misalnya jingga, opsi 2 misalnya merah, opsi 3 misalnya biru ya, opsi 4 misalnya ungu ya kan, misalnya ini 1 2 3 4 nila ya, kemudian tambah lagi apa yang belum, hijau ya, sudah ada 7 nih, 1 2 3 4 5 6, satu lagi kuning ya, belum ada ya, kuning. Nah, ini opsinya harus kita atur ya, opsinya harus kita atur. Berarti ini merah dulu ya, merah jingga urutan yang benar ya, karena kita sudah klik di sini atur opsi dalam urutan yang benar. Merah jingga, kuning, hijau ya, hijau, biru ya, biru, nila, dan ungu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila, dan ungu. Ini urutan yang benar. Nanti akan diacak oleh sistem. Nah, ini sudah ada 4 soal. Sekarang tinggal soal bentuk uraian ya. Soal bentuk uraian misalnya teks. Pertanyaannya saya buat misalnya Fadli berjalan ke arah selatan sejauh 4 meter. Kemudian berbelok ke arah mana ya? Ke arah utara selatan, ke arah barat ya, ke arah barat sejauh 3 meter. Berapakah perpindahan Fadli? Nah, jawaban yang benar kita masukkan sini, kita masukkan jawaban yang benar ya. Masukkan jawaban yang benar itu 5 ya, 5 meter. Selesai, sudah ada 5 bentuk soal. Ada yang soal berbentuk persamaan matematika, ada soal berbentuk gambar,
ada soal berbentuk soal biasa, ada berbentuk video dan mengurutkan, dan ada berbentuk uraian atau teks. Kita lihat para tinjaunya. Nah, ini sebenarnya utuh ini Bapak Ibu, utuh. Panjang ini karena faktor jaringan saya saja. Kemudian nomor 2. Nah, ini soalnya gambar. Ini gambar, ini pertanyaannya, ini pilihan jawabannya. Jadi siswa tinggal klik. Ini soal biasa, ini video. Siswa tinggal urutkan. Nah, ini kan di apa namanya? Diacak urutannya, tinggal naikkan, misalnya merah. Naikkan terus, naikkan sampai ke nomor 1, jingga naikkan sampai nomor 2 dan seterusnya. Untuk soal ini dia tinggal ketik 5 meter ya. Nah, demikian ini. Kemudian kita buat pengaturan soal ini. Apakah kita mengizinkan siswa kita melihat hasil jawaban yang benar setelah mengirimkan kuis? Kalau izinkan, biarkan ini hidup hijau. Kalau tidak izinkan, klik kiri sehingga dia tidak bisa melihat. Kalau seperti ini kasusnya, siswa kita tidak bisa melihat jawaban yang benar. Misalnya saya izinkan. Kemudian yang dapat mengisi formulir ini siapa saja? Siapapun yang memiliki tautan yang dapat merespon. Ini kalau kita klik ini berarti siapapun yang kita kasih link dapat merespon. Tapi kalau kita klik yang ini, hanya yang ada dalam kelas digital saya saja. Misalnya yang ada dalam kelas digital Microsoft Teams saja yang dapat melihatnya. Saya sarankan pilih ini kalau menggunakan kelas digital. Tapi kalau ingin dibagi kepada orang lain, klik ini. Kemudian tanggapan, terima, apakah siswa kita boleh menerima tanggapan atau tidak. Kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan. Ini saya pikir bisa diatur di kelas digital. Nah, ini paling penting. Kalau saya lebih bagus ini diacak saja. Yang diacaklah kunci jawaban, supaya antara satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda. Kemudian kalau di akhirnya kita ingin buat pesan, misalnya klik di situ, tulis dari Monggase, semoga lulus. Nah, ini kalau ingin siswa kita menerima pemberitahuan ke siswa, klik di sini. Kalau tidak ya jangan diklik. Sudah selesai. Nah, ini karena soalnya online atau berbasis digital, ini akan disimpan sendiri. Kemudian tinggal kita tugaskan seperti biasa di kelas digital. Demikian cara membuat soal dengan berbagai varian atau dengan berbagai model pada Microsoft Form. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.